Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Karena saya tersinggung juga, berarti saya ini tak cocok lagi untuk anak muda. Alhamdulillah, di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Sekali lagi, Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas beberapa hadis yang isi hadis tersebut intinya tentang bahayanya atau ancaman terhadap orang-orang yang pernah melakukan ghulul, yaitu berkhianat, dan itu bermula dari pengkhianatan salah satu sahabat Nabi yang ikut berperang bersama Nabi, yang dia dibebankan atau ditugaskan untuk menjaga harta rampasan perang. Tapi kemudian dia mengambilnya sedikit sebelum dibagi oleh Nabi SAW. Karena selayaknya harta rampasan perang itu dibagi dulu oleh Nabi untuk menjadi hak milik, tapi dia tidak, dia yang menjaga, dia pula yang mengambil. Jumlahnya tak banyak, tetapi walaupun tak banyak, Nabi tidak mau mensolatkan jenazahnya ketika dia meninggal dunia, dan para sahabat lain bingung, tidak tahu kenapa Nabi tak mau mensolatkan jenazahnya, padahal dia ikut sama-sama berperang dan dia tidak mati syahid, artinya bukan mati di medan perang, makanya disolat, seharusnya disolatkan. Lalu Nabi memberitahu bahwa dia pernah berkhianat, dipercayakan untuk menjaga harta rampasan perang, tapi dia mengambilnya, dan itu menjadi penyebab kemurkaan Nabi. Maka oleh karena itu kita sudah bahas panjang lebar, ini hanya sekedar mengingatkan ulang. Oleh karena itu hati-hati dengan pekerjaan ghulul, dan dia tidak hanya berlaku di medan perang, tapi berlaku di semua keadaan. Kalau kita dipercayakan untuk menjaga satu lembaga, satu kantor, kita yang ditugaskan menjadi security, satpam, maka dosa besar
ketika kunci sudah kita pegang, malah kita yang berkhianat di dalamnya. Ketika kita diamanahkan menjadi menteri kehutanan, diberi gaji sampai puluhan juta per bulan, itu belum kena tunjang, tapi malah kita yang menghancurkan hutan. Kita jadi menterinya yang seharusnya bertugas memelihara hutan, tapi malah kita yang menghancurkannya. Ketika kita diamanahkan menjadi presiden untuk menjaga rakyat, malah kita yang kemudian menghancurkannya. Ini semuanya disebut ghulul, khianat. Saya sudah kasih contoh. Kita ni kadang-kadang kerja di kantor, bisa bolak-balik masuk tanpa halangan, tapi kita sering membawa pulang barang-barang kantor ke rumah. Itu hukumnya haram. Selama bukan hak milik kita, tidak boleh kita menjadikannya sebagai hak milik. Walaupun kecil, ada orang yang membawa pulang spidol untuk dia gunakan di tempat pengajiannya, padahal spidol itu punya kampus, diberi untuk mengajar di kampus. Ada orang yang membawa pulang karet, mungkin dia kerja di toko penjual plastik dan karet, karena tokenya tidak pernah ada di toko, dia bawa pulang. Pokoknya macam-macam. Dipercayakan untuk menjaga warung nasi, tapi malah kemudian kita yang membungkus nasi tanpa seizin pemilik warung. Diam-diam bawa pulang tiap hari, diam-diam bawa pulang tiap hari. Nah, ini contoh-contoh ghulul di dalam kehidupan modern. Sudah teken kontrak jadi PNS, bersedia bekerja di bawah tekanan, tapi kemudian tidak pernah masuk kantor. Jadi gajinya ini gaji khianat. Ini resikonya apa? Pertama, nanti di akhirat dia disuruh bawa semua barang-barang yang pernah dia khianati, berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun dalam keadaan membawa barang-barang yang pernah dia khianati. Jadi kalau kita ni pejabat-pejabat menggunakan mobil plat merah bukan untuk kepentingan kerja, ngisi minyak di SPBU, tagih bonnya di kantor, padahal pergi untuk jalan-jalan dengan keluarga. Nah, ini nanti berdiri di padang mahsyar membawa mobil plat merah. Nah, sekarang kita belum tahu, Pak. Kalau sekarang kita belum tahu, karena nanti waktu kita tanya, ini memang kerja, memang saya jalannya untuk kerja, padahal untuk bawa keluarga, tapi minyak ngisi di kantor. Itu ghulul, khianat namanya. Jadi macam-macam nanti di akhirat membawa barang yang pernah dia khianati. Resiko kedua, setelah masa di padang mahsyar, dipastikan dia akan masuk neraka karena dianggap mencuri, mengambil, bahkan lebih buruk dari pencuri. Karena pencuri itu tidak pegang kunci, sedangkan kita bisa bolak-balik masuk kantor memegang kunci. Nah, ini resiko berkhianat. Okey, kita lanjutkan.
Berikutnya kita masuk ke dalam bab at-targhib fi fadli syuhada, yaitu anjuran untuk mendapatkan keutamaan menjadi orang syahid. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan atau anjuran untuk berperang fi sabilillah, lalu anjuran untuk melakukan ibadah di tengah-tengah perang, anjuran memperbanyak doa ketika sedang berperang, karena doa ketika sedang berperang itu makbul, mustajabah. Dan yang kemarin terakhir kita bahas ancaman untuk tidak berkhianat di tengah-tengah medan perang dengan mengambil barang rampasan perang. Sekarang kita akan bahas hadis tentang kemuliaan atau anjuran untuk mencari kemuliaan menjadi syahid. Hadis yang pertama, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah berkata, "Ma ahadun yadkhulu al-jannah yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya wa inna lahu ma 'ala al-ardi min syai' illa ash-shahid." Tidak ada seorang pun yang kalau sudah meninggal dunia lalu dipastikan dia masuk surga, yang ingin kembali ke dunia. Tidak ada seorang pun yang sudah meninggal dunia lalu dia mendapatkan vonis dari Allah bahwa dia akan menjadi ahli surga. Tidak ada seorang pun, kata Nabi, yang ingin balik ke dunia. Wa inna lahu ma'ala al-ardi min syai', karena dia tahu di muka bumi ini bukanlah kehidupan yang indah. Jadi orang kalau sudah meninggal di saat sakaratul maut, dia sudah mengetahui nasibnya. Jadi Bapak Ibu, kita ini kapan kita tahu nasib kita surga atau neraka? Ketika sakarat, bukan ketika setelah ditimbangnya amal. Jadi kan selama ini kan pemahaman kita baru tahu vonis terhadap kita surga atau neraka setelah ditimbangnya amal, nanti baru divoniskan. Begitu pemahaman yang terbangun. Jadi kita berada di yaumul hisab, Allah adili, Allah timbang di yaumul mizan, baru tu keluar vonis. Nah itu kalau pengadilan dunia. Pengadilan dunia itu begitu. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada kita kecuali setelah diketuk palu oleh hakim. Tetapi kalau akhirat, kita ini mengetahui nasib kita surga atau neraka bukan di yaumul hisab, juga bukan di yaumul mizan, bukan setelah ditimbang amal, tapi kita sudah mengetahui semenjak sakaratul maut. Malaikat datang. Kalau kita menjadi ahli surga, maka malaikat yang datang, malaikat maut beserta rombongan, ini dalam hadis riwayat Hanbali, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, malaikat maut beserta rombongan datang membawa kain kafan dari surga, putih, bersih, wangi. Lalu kemudian dia datang dengan wajah yang indah,
dan kita ditampakkan tempat kita. Jadi ketika kita menghadapi sakarat tu, walaupun kita berada di bawah tiang infus, mesin sudah detik-detik mau lurus, jadi kan di mesin tu Pak, kalau masih ada pergerakan kan masih naik turun ni, dah hampir-hampir lurus ni, sudah hampir mulai bunyi tin, itu kehabis kan. Nah, detik-detik itu kita dinampakkan tempat kita. Nah, disitulah kita melihat yang dinampakkan itu adalah surga. Disitulah kita berbahagia bertemu Allah dalam keadaan sudah yakin kita akan masuk surga. Nah, jadi semenjak sakarat sudah dikasih nampak, makanya banyak orang yang meninggal wajahnya ceria, walaupun itu tidak menjadi salah satu tanda yang pasti. Setelah itu dicabut nyawa. Bagaimana cara dicabut? Nabi menjelaskan, kalau seandainya dia penduduk surga, maka malaikat maut mencabut nyawa dari ubun-ubunnya dan dipercepat bagaikan air keluar dari mulut ceret. Begitu istilah Nabi dalam hadis. Jadi kayak orang tuang air dari mulut ceret, keluar terus, lancar begitu saja. Sakit luar biasa, karena sakarat itu harus sakit. Untuk apa diberi sakit? Untuk membetot dosa-dosa yang tersisa. Begitu. Jadi dari sakarat itu kita sudah tahu nasib kita. Nah, sebaliknya kalau kita menjadi ahli neraka, calon penduduk neraka, Nabi menjelaskan malaikat maut datang bersama rombongan, membawa kain kafan berwarna hitam, baunya bau sekali, dan dibawa dari neraka. Dan mereka datang dengan wajah yang bengis. Lalu mereka menggertak, malaikat maut menggertak keluar. Jadi bukan dikeluarkan dengan baik-baik, digertak sana, digertak sini. Maka muncullah ketakutan. Lalu dinampakkanlah neraka. Di situ kita sudah tahu nasib kita berakhir di neraka. Makanya mati itu ada yang mati husnul khatimah, su'ul khatimah. Orang kafir itu kalau mati dalam kekafirannya, dipastikan semuanya su'ul khatimah. Kalau kita berada di antara dua, ciri-ciri husnul khatimah yang bisa menyebabkan surga, yang paling banyak adalah meninggal dalam keadaan sedang beramal saleh atau mau beramal saleh. Bapak meninggal ketabrak, kita tanya sama istri beliau, bapak ketabrak rencananya memang mau ke mana? Kata istrinya, beliau mau ke masjid, mau salat, cuma Allah menghadangnya di tengah jalan, malaikat maut menghadangnya di tengah jalan, dan beliau meninggal. Tujuannya mau ke masjid. Itu husnul khatimah. Walaupun digilas sama truk, walaupun hancur badan, tergilas tronton, pandangan orang mengatakan, naasnya, ya Allah tragisnya. Tetapi ketahuilah, niat kita mau melakukan niat kita mau melakukan amal saleh lalu meninggal, atau sedang beramal meninggal, itu husnul khatimah. Lalu meninggal dalam keadaan diberi tanda-tanda fisik. Apa tanda fisik husnul khatimah? Dia ada 8 tanda Pak. Nah, mungkin kita bahas semuanya. Tanda fisik husnul khatimah yaitu
keluar keringat di dahi. Berdasarkan hadis Nabi, ada sahabat yang meninggal keluar keringat di dahi. Lalu sahabat yang mengunjungi sahabat ini mengatakan, aku teringat Nabi mengatakan tanda-tanda husnul khatimah irqul jabin, dahinya berkeringat. Jadi kalau kita pegang habis meninggal ni, basah di tangan kita, jadi dahinya ini berkeringat. Begitu di antara tanda, ya. Ada tanda lain, tapi yang mau kita kasih tahu bahwa kita ini sudah tahu nasib kita surga neraka bukan di yaumul hisab, dari semenjak sakarat sudah tahu. Buktinya ada hadis Nabi sahih di dalam alam kubur, setiap pagi dan sore semua calon-calon penduduk surga itu disuruh nobar, nonton bareng. Ya. Semua penduduk surga, calon penduduk surga di alam barzah. Alam barzah itu alam setelah dunia, ya. Kalau bahasa kita alam kubur, itu alam barzah. Dia alam baru, seperti kita lahir dari rahim ibu menuju ke dunia, begitulah kita meninggal langsung masuk ke alam baru. Jadi bukan lubang liang lahat, itu cuma untuk menanam casing, cuma untuk menanam jasad. Sedangkan kita, ruh kita hidup di alam yang baru. Nabi mengatakan setiap pagi dan sore semua calon penduduk surga dikumpulkan oleh Allah, lalu disuruh nonton. Apa yang ditonton? Surga. Jadi dibuka barzahnya. Barzah itu artinya dinding. Nonton surga. Pak, nonton surga Pak. Kita hari ini nonton yang kita paling suka aja sampai berjam-jam, tidak terasa. Kencing-kencing udah sesak di dalam pun kita tidak keluar. Bapak kalau suka bola itu Masya Allah 3 jam tidak terasa. Ini nonton surga, keindahan surga itu tidak pernah terbayangkan. Tapi begitu masuk ke alam barzakh disuruh tonton, begitu nonton tidak terbayangkan indahnya. Semua orang-orang yang berada di alam barzakh lalu mereka berseru. Ini Nabi yang bilang. Apa seruannya? Mereka mengatakan, ya Allah, percepatlah kiamat ya Allah, percepatlah kiamat ya Allah. Semua minta cepat kiamat. Kenapa? Karena kalau belum kiamat belum boleh masuk, cuma nonton-nonton aja. Makanya yang di bawah sana, yang sudah melewati dunia dengan kesalehan, mereka sudah berangan-angan mohon dipercepat kiamat. Kita yang di atas masih berharap kiamat lama. Itu kata Nabi. Lalu calon penduduk neraka juga dikumpulkan bersama calon penduduk neraka di setiap pagi dan sore. Lalu kemudian disuruh nonton bareng. Apa yang mereka tonton? Neraka dengan siksa-siksanya. Begitu mereka melihat dahsyatnya neraka, lalu mereka berteriak. Mereka mengatakan, ya Allah, jangan buat kiamat ya Allah, jangan buat kiamat, kata mereka. Kenapa? Baru nonton saja sudah tersiksa, apalagi kalau kiamat. Kalau sudah kiamat, sudah saatnya untuk masuk ke dalam tempat itu. Itu menunjukkan apa? Belum yaumul hisab, belum yaumul mizan, kita sudah tahu nasib kita. Jadi untuk apa juga dibuat hari pengadilan? Untuk apa ditimbang-timbang amal? Kan nanti ditimbang. Faman ya'mal misqala zarratin khaira yarah. Sekecil apapun engkau berbuat baik, engkau akan dinampakkan amalmu. Jadi yaumul mizan tu ada hari ditimbangnya amal. Yaumul hisab hari diadili. Yang tak bayar hutang di situ dibereskan. Yang dulu pernah bunuh orang di situ dibereskan.
yang dulu pernah ngupat tapi tidak dimaafkan, di situ dibereskan. Semua itu untuk apa? Nah, di situ yang harus dipahami. Itu semuanya hanya untuk membuktikan bahwa amal kita tercatat, Allah tidak berdusta, lalu untuk supaya kita menerima keputusan Allah antara surga dan neraka dengan bukti dan data, agar kita tidak berhujjah di hadapan Allah. Jadi jangan sampai orang mengatakan, saya kok masuk neraka padahal dulu saya begini, saya dulu kan bagi-bagi sembako, saya kan dulu bagi-bagi logistik untuk para korban-korban banjir, kok bisa masuk neraka? Nah, dinampakkan sama Allah, betul kamu yang bagi logistik, betul kamu yang menerobos banjir untuk menolong saudaramu, betul, tetapi mulai dari depan Taman Riyadhah sampai ke tempat kamu menolong ke posko-posko, tidak satu rakaat pun kamu salat. Yang menang ke Allah. Coba Bapak lihat relawan-relawan naik semayang dompak ya, duduk di Taman Riyadhah tu, ngumpulin baju sumbangan orang, ngumpulin apa-apa yang diberi sama orang, kan baik kali tu, Masya Allah, itu perbuatan luar biasa Pak. Naik semayang, diambil barang waktu maghrib, berangkat salat tak ada, nolong orang nolong terus, tapi diri sendiri dia habisi terus. Mahasiswa kumpul uang Pak, bawa kotak keliling di lampu merah dari satu mobil ke mobil lain. Masya Allah, perbuatan luar biasa baiknya. Ada solat? Tak ada solat Pak. Yang mahasiswa hanya semayang tu meh. Baju boleh berwarna apapun, alma maternya macam-macam tu. Baju hijau, baju kuning. Orang mengatakan bereh dan mahasiswa, bereh dan mahasiswa. Padahal hanya semayang. Semua kebaikan di saat tidak ada tempat untuk meletakkannya, maka semua kebaikan itu runtuh. Makanya kan Rasulullah mengatakan as-salatu imaduddin, bukan imanuddin, imadud. Dari kecil kita baca imanun, bukan imaduddin. Amud, imad itu tiang artinya. Salat itu tiang agama. Maksudnya salatlah yang menjadi pondasi. Semua kebaikan bisa diletakkan kalau ada pondasi. Maka rugi betul orang-orang yang berjuang habis-habisan tetapi tak ada tempat untuk meletakkan pondasi, untuk meletakkan amal di atas pondasinya. Tak ada. Inilah kebodohan orang hari ini Pak. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, semua orang yang sudah meninggal dunia, kata Nabi, lalu dia sudah mengetahui nasibnya masuk surga, dan dia sudah mendapatkan berita, dia tonton setiap pagi sore surga begitu indah, tidak ada satu pun yang ingin balik lagi ke dunia. Tidak ada. Jadi kalau ditawarkan sama orang-orang yang sudah meninggal, yang akan menjadi penduduk surga, mau balik sebentar apa enggak? Saya ditanya nih, Ika Kiban, kamu ke mana? Mau balik sebentar ke dunia, sebulan aja, balik lagi hidup di dunia, kemudian makan, minum, misal disuruh balik sama Allah sebulan di dunia, disuruh makan kembali kuah pelia, setelah makan kuah pelia kemudian mencret, setelah itu lari-lari ke kamar mandi, kamar mandinya bau, kemudian air tak hidup, PDAM mati, kemudian setelah itu ternyata tidak sembuh-sembuh sampai seminggu, harus minum hidrolik. Kok hidrolik? Oralit hypa. Kepun minum hidrolik. Oralit, kalau kita dulu kan oralit tu, hidup susahnya minta ampun. Mau balik lagi ke dunia, kata Allah, sebulan saja. Tunggu di dunia, gaji terlambat keluar, kredit dah habis, pulang kena marah sama isteri, kemudian sandal pun putus sebentar-sebentar, punya mobil tetapi sebentar-sebentar harus diperbaiki,
Mau balik ke dunia? Tak ada yang mau balik. Semua orang yang meninggal dunia yang sudah mengetahui nasibnya masuk surga, tak ada yang mau balik, kecuali penduduk neraka. Itu semua minta balik. Makanya kan Allah mengatakan dalam Al-Quran, orang yang kikir lalu dia mengatakan kepada Allah, ya, balikkan kami ke dunia ya Allah, semoga kami agar kami bisa mengulang amal itu ya Allah. Orang yang dulu jarang solat sunnah, bukan jarang solat wajib, itu pun masih minta balik ke dunia untuk bisa mengambil 2 rakaat yang dulu dia tinggalkan, kata Nabi. Jadi semua penyesalan itu pada orang-orang yang merugi. Orang yang capek beramal di dunia, divonis surga, tidak ada yang mau balik. Makanya mereka tahu tidak ada nikmatnya hidup di dunia ini. Enak sekali tidur di alam barzah. Kita nanti kalau sudah meninggal, apa kerja kita di alam barzah? Pinjer print lagi jam 7. Yang menyuka demang malam kubur, apa kerja kita? Apakah kita akan kembali datang ke kantor jam 7 fingerprint, kemudian nanti tunggu jam 5 fingerprint lagi, kerja macam-macam, disuruh buat ini, dia buat itu, nanti begitu lolos PNS dikirim ke Subulu Salam. Udah di Subulu Salam kita tidak ada saudara satu pun, kita tidak tahu gimana hidup di sana, perjalanan balik ke kampung susahnya minta ampun. Tak ada yang mau balik dengan kesusahan dunia. Namun Nabi mengatakan illa asyhad. Tapi anehnya orang yang mati syahid malah mereka minta balik. Nah, kenapa mereka minta balik? Fa innahu yatamanna ayarji'a ila dunya. Semua yang mati syahid semuanya minta balik ke dunia. Kenapa? Fayuqtal 10 marrat. Mereka minta balik untuk diizinkan kembali berperang 10 kali lagi. Jadi mereka mengatakan ke Allah, ya Allah, hidupkan kami lagi, lalu kami akan berperang lagi. Biarkan kami ditusuk, dibacok, biarkan kami disiksa, biarkan kami 10 kali lagi. Mereka mau, nanti mati lagi syahid, minta balik lagi. Begitu istilahnya, 10 kali berbolak balik, 10 kali dibacok, 10 kali ditombak, dipanah. Mereka minta balik untuk bisa berperang kembali. Kenapa mereka sampai begitunya mohon untuk diberi izin berperang lagi? Lima yara minal karamah. Karena mereka tahu, mereka sudah tahu dan sudah merasakan kemuliaan yang mereka dapatkan menjadi orang yang mati syahid. Jadi karena mulia sekali orang mati syahid, maka mereka minta balik. Pak, orang mati syahid itu kan dimuliakan Allah sampai tidak boleh dianggap sebagai orang mati. Orang mati syahid itu dalam pandangan fikih, berdasarkan ayat Allah, itu tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafankan. Jadi suruh bungkus dengan bajunya yang berdarah itu, kemudian tidak usah solatkan. Mau solat boleh, tapi tidak usah solatkan. Nabi juga dulu pernah mensolatkan pamannya Hamzah yang meninggal di perang Uhud, yang syahid di perang Uhud, tapi tidak disolatkan pun tidak apa-apa. Tanam langsung dengan baju-bajunya yang berdarah. Kenapa mereka diperlakukan begitu? Allah menyebutkan karena mereka walakinnahum ahya, balhum ahya, mereka itu masih hidup. Kata Allah, aku tidak menganggap mereka sudah mati, mereka masih hidup, kata Allah. Mereka menyambung hidup langsung ke surga. Makanya nanti hadis-hadis berikutnya bicara itu, semua ruh orang syahid itu dikumpulkan Allah di dalam perut seekor burung. Bukan burung cicim ini, burung yang tentu luasnya burung itu ya mungkin bisa saja seluas langit dan bumi kan. Di situ tempat
transit orang-orang syahid, khusus orang syahid. Nah, di situ fasilitas hampir menyamai fasilitas surga sebelum masuk surga yang sebenarnya. Itu mereka sudah dapat nikmat duluan, syahid itu. Nanti mereka diizinkan terbang, dalam hadis yang lain melihat-lihat surga. Diizinkan untuk melihat-lihat surga. Dimuliakan Allah orang-orang yang mati syahid, karena saking hebatnya kemuliaan yang mereka terima sampai mereka minta balik lagi. Maksudnya, kalau ku berperang 10 kali lagi, mungkin 10 kali lipat lagi ku terima lebih hebat daripada ini. Ini kan orang Pak minta balik setelah mengetahui kemuliaan. Kita kalau belum syahid, kita tidak tahu kayak mana kemuliaannya, maka syahid dulu. Jadi inilah golongan yang minta balik ke dunia setelah divonis surga. Nanti di dalam hadis yang lain juga hampir sama-sama bunyinya, tetapi berbeda-beda sedikit redaksi hadisnya. Saya tidak baca lagi, tapi intinya adalah orang syahid itu begitu mulia sampai-sampai merindukan kembali untuk berperang. Oleh karena itu, kesimpulan kita Bapak Ibu, kalau kita nanti ada kesempatan untuk berperang, jangan ragu Pak, ini adalah waktunya untuk masuk surga dengan segala keindahannya. Jadi perang itu usahakan perang membela agama. Tapi kalau bukan perang membela agama, tak usah ikut. Walaupun diajak ikut. Ini kita membela tanah air. Membela tanah air belum tentu membela agama, kecuali di situ ada unsur-unsur hancur tanah air, hancur agama, baru disebut membela agama. Saya sudah pernah kasih tahu, dulu ulama-ulama ikut perang masa-masa penjajahan Belanda, Jepang, itu ulama-ulama pun santri-santri ikut perang. Kenapa? Mereka tahu kalau sempat Aceh ini dikuasai oleh Belanda, kita hari ini Pak tidak ada masjid, yang ada gereja. Maka mereka Masya Allah, dengku cik di tiro, dengku cot di peling, dengkunyo dengku je. Itu sampai saya baca sejarahnya, naik pohon kelapa untuk mengintai Belanda yang datang. Diintai, lalu dia memberi kode. Nah, ada yang tertembak di atas pohon kelapa langsung. Bagaimana perang di depan Baitur Rahman, di depan Masjid Baitur Rahman pada Aceh, sampai matinya salah satu komandan terbesar, siapa namanya, Kohler. Mati di tangan pejuang-pejuang kita. Beraninya. Kenapa dulu semangat berjuang untuk apa? Membela Aceh luar biasa. Bukan Acehnya yang dibela. Rasa khawatir kalau Aceh dikuasai, ini agama kita ni hancur. Kita ni tidak jadi lagi begini Pak. Tak ada jaminan surga lagi. Makanya begitulah mereka mendapatkan kesyahidan masa lalu. Hati-hati Pak. Berperang itu yang disebut syahid hanya berperang demi membela agama. Kalau berperang untuk membela kekayaan, ingin kaya, itu tidak dapat syahid. Hati-hati. Kalau berperang hanya untuk mendapatkan kekayaan dunia, itu tidak dapat syahid. Maka hati-hati niat ketika berperang. Jangan-jangan kita berperang dianggap sebagai pembunuh, bukan dianggap orang yang berjuang. Jadi ini yang bisa kita ambil manfaat dari hadis Nabi pada pagi hari ini.